Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Kami di perumahan di komplek Geraha Kasai Asri di Batang Anai, Padang Pariaman, hampir setiap minggu melakukan kerja bakti. Dalam 10 tahun terakhir ini, istilah yang sering digunakan di Sumatera Barat, goro, yang dimaksud mungkin kependekan dari gotong royong. Sahabat pembelajar, saya ingin menyampaikan ini bahwa sebenarnya gotong royong di masyarakat kita masih menjadi tradisi baik, menjadi kebiasaan baik yang insya Allah akan terus bertahan, karena kami di sini tidak banyak unit rumah dan yang berpenghuni juga tidak sampai 30%-nya. Artinya dari 100-an unit rumah itu hanya 36 orang saja yang 36 unit yang dihuni. Dan di antara 36 unit itu kami rata-rata sekitar 15 sampai 20 orang yang terus bergotong royong ketika ada undangan melalui WhatsApp grup dari Pak RT-nya. Ini tradisi baik, ini kebiasaan baik. Hari ini kita juga gotong royong, dan sebelum gotong royong 10 menit yang lalu saya sempat menyimak bagaimana pandangan tokoh bangsa Profesor Bagirmanan dan Pak Dr. Fahmi Idris ketika webinar bersama-sama dengan keluarga besar, guru besar, doktor, ikatan alumni dari keluarga HMI. Pak Bagir mengingatkan bahwa kita melalui Bung Hatta, belajar pada Bung Hatta dan Bung Karno, mengingatkan kita semua bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi itu tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Sesuatu yang pernah saya bahas ketika mendiskusikan soal Bung Hatta, Bapak kedaulatan rakyat, tidak hanya sebagai Bapak koperasi. Sahabat pembelajar, Pak Bagir mengingatkan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-72, tema yang digunakan adalah sama-sama bekerja. Pak Bagir mengingatkan yang paling tepat sebetulnya bukan sama-sama bekerja, tetapi bekerja sama. Ya, kita masing-masing memang bekerja sesuai dengan kemampuan potensi individunya. Tetapi ketika kemudian dikemas melalui kerjasama atau gotong royong, maka semua potensi individual itu, potensi pribadi itu tidak dimatikan, tetap ditumbuh kembangkan, tetapi kerja bersama juga sebagai tradisi bangsa kita terus dipelihara, terus dilestarikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa ini penting, karena apa? Dalam konteks demokrasi Indonesia, baik demokrasi politik apalagi demokrasi ekonomi, sekarang ini kita mendengar banyak data bahwa kemiskinan atau jurang kemiskinan antara si kaya dengan yang miskin itu makin menganga. Sejumlah persentase terbesar kekayaan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang-orang Indonesia saja, tetapi sebaliknya persentase terbanyak warga Indonesia itu hanya memiliki kekayaan yang sedikit saja. Itu ketimpangan antara warga miskin dengan yang berpunya atau yang kaya, bahkan konglomerat. Di sisi lain ada juga kesenjangan secara teritorial. Warga kita yang berpenghuni di Jawa itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di luar Jawa. Demikian juga kalau tidak ada konsep pembangunan yang menyentuh sampai ke desa-desa, maka warga yang berada di desa akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga di kota. Pembangunan, modernisasi, keniscayaan, tetapi pembangunan seutuhnya bangsa Indonesia dan modernisasi yang tidak melupakan jati diri bangsa itu diperlukan.
Dirgahayu Indonesia, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan akan muncul kesadaran baru untuk menyusun kebijakan yang pro masyarakat desa, yang pro masyarakat kecil, yang juga berorientasi kepada tidak hanya pertumbuhan tetapi juga pemerataan pembangunan. Selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.